Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Jadi bukan hanya almarhumah yang ceramah pun malam ini pasti dan pasti akan mati. Betul? Lebih-lebih yang tidak ceramah malam ini. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal. Yang kita tunggu, menunggu kematian. Yang kita cari tidak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan, persiapan menuju kematian. Karena cepat atau lambat semua kita akan meninggal. Betul? Dunia ini sebentar sekali. 100 tahun yang lalu kita belum ada. Dan 100 tahun kemudian kita kembali sudah tidak ada. Betul? Apa artinya hidup di dunia ini sebentar sekali, tidak lama. Di mana lama? Nanti di surga atau di neraka. Orang meninggal tergantung katanya kebiasaan kita. An-nasu yamutuna bima asyu. Manusia akan meninggal tergantung kebiasaan hari-harinya. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati bima amatu. Dan manusia akan dibangkitkan dari alam barzakh menuju pada mahsyar tergantung kebiasaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan meninggal tergantung kebiasaannya. Seorang badui datang bertanya kepada Nabi yang sementara khutbah, "Mata saya Muhammad, kapan hari kiamat datang?" Biar enggak gitu. Tahu tanda pendidikan enggak tahu pertanyaannya luar kepala. Maka Nabi menjawab setelah selesai. Bukan menjawab tetapi balik bertanya, "Fama idatta biha?" Apa yang kau sudah persiapkan untuk hari kiamat? Heranton ikut tanam. Maka badui ini maka orang kampung ini menjawab, "Ya Muhammad, tidak cukup rasanya sembahyang saya untuk persiapan hari kiamat. Tidak cukup puasaku untuk menghadapi hari kiamat. Bahkan seluruh amal ibadahku tidak cukup untuk persiapan hari kiamat. Yang saya siapkan cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi untuk menghadapi kematian dan hari kiamat." Maka Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Nanti di hari kemudian manusia tergantung siapa sahabatnya di dunia. Jadi sahabat sangat menentukan dalam barzakh. Orang saleh, orang yang saleh bersahabat karena agama, bersahabat karena ibadah. Maka ketika sahabatnya meninggal, Allah perlihatkan tempatnya di surga, dia senang, dia bahagia. Maka saat itu dia akan berkata, "Ya Allah, ada temanku di dunia namanya si A. Tolong ya Allah, kalau dia juga meninggal, perlihatkan juga apa yang Engkau perlihatkan kepada saya." Sebaliknya orang kafir yang bersahabat karena dunia, maka ketika yang meninggal ini karena tempatnya neraka, diperlihatkan neraka di alam barzakh, kata Rasulullah, maka saat itu orang pun berkata, "Ya Allah, ada temanku di dunia belum meninggal, dan kalau meninggal saya mohon perlihatkan tongi seperti ini sebagaimana Engkau perlihatkan kepada saya." Makanya ulama itu cari sahabat ulama. Dan orang akan meninggal tergantung kebiasaan. Semua kita meninggal dalam keadaan beriman, amin. Karena kebiasaan tak mendengarkan tausiah. Orang beriman itu yang mau datang tausiah. Yang tidak beriman tidak yakin karena tidak ada dibagi-bagi di sini pahala. Saya mau tanya, kenal dengan Kiai Haji Maimun Subaid? Mbak Maimun yang meninggal ketika melaksanakan haji. Bukan ini kebetulan kayaknya. Kenapa Mbak Maimun meninggal saat melaksanakan ibadah haji? Ternyata Mbak Maimun kebiasaannya itu pergi haji. Bahkan menurut informasi kabar, dia itu sudah 70 kali melaksanakan haji. Manusia akan meninggal tergantung kebiasaannya. Mbak Maimun tiap tahun berangkat haji. Nah nggak biasa, maka Allah wafatkan ketika sementara melaksanakan haji. Nah biasa sakit paha di sini tidak mati. Yang kedua, kenapa meninggal di Mekah, bukan di Jeddah, bukan di Madinah? Seseorang akan meninggal siapa yang dia cintai atau tempat apa yang dia cintai.
Ternyata kota Mekah adalah kota yang paling dicintai Mbak Maimun sebelum meninggal. Kota kelahiran kekasih kita Muhammad SAW. Maka Allah wafatkan di situ. Yang ketiga, Mbak Maimun itu meninggal hari Selasa. Apakah kebetulan? Kayaknya bukan deh. Karena hari Selasa bagi Mbak Maimun penting dalam hidupnya. Pesantrennya itu libur setiap hari Selasa. Kalau pesantren lain hari Jumat atau hari Ahad, tapi dia punya pesantren libur hari Selasa, dan Allah matikan di situ. Yang keempat, dia dikuburkan di Ma'la. Tidak semua ulama internasional itu boleh dikuburkan di Ma'la. Kenapa? Di situ kuburan terhormat, ada istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa almarhum guru kita ini dikuburkan di sana? Ternyata dia itu cintanya kepada keluarga Nabi sungguh luar biasa, termasuk Khadijah, termasuk Fatimah, sampai dia buat satu kasidah, sakantu fid dunya wa fausum fil ukhra wa hadijatul kubra wa Fatimatus Zahra. Setiap saat dia ucapkan ini, dia sebut namanya Khadijah, dia sebut namanya Fatimah, maka Allah perkenankan dikuburkan di mana orang terbaiknya Allah dikuburkan. Satu, meninggal dalam keadaan haji, kebiasaannya haji. Kedua, meninggal di kota yang dia cintai. Manusia akan meninggal tergantung manusia akan dipertemukan tergantung siapa yang dia cintai dan apa yang dia cintai. Kemudian meninggal di hari Selasa karena dia mulakan hari Selasa. Maka jangan heran hadirin kalau ada orang meninggal dalam keadaan memegang Al-Quran, boleh jadi dia cinta Al-Quran di atas segala-galanya. Kemudian meninggal dikuburkan karena dia cinta kepada Siti Khadijah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dua yang harus kita jaga: beriman kepada Allah, ikut sama Nabi. Saya mau tanya dulu, yang mana lebih berharga? Ketika orang sedang lapar banget, atau lapar sekali, atau pakai duduk, makanan, minuman, uang, kendaraan, tempat tinggal, yang mana paling penting di situ? Orang yang kelaparan, makanan, uang, rumah, apa tempat tinggal, tempat tidur, kendaraan, yang mana paling penting, paling dibutuhkan? Betul. Tapi ingat, perkara iman, perkara agama jauh lebih penting dibanding makanan bagi orang yang sedang lapar. Iman dan agama ini jauh lebih penting dibanding makanan bagi orang yang sedang kelaparan. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau orang kehausan, yang dia butuhkan apa? Minuman, makanan, tempat tidur, kendaraan, atau uang? Minuman. Penting sekali minuman, tidak dilirik itu kendaraan. Tapi ingat bahwa iman dan agama jauh lebih penting dibanding air bagi orang yang sedang kehausan. Kenapa? Orang meninggal lapar tidak ada masalah. Orang meninggal sedang haus pun tidak ada masalah. Tapi ketika kita meninggal tidak bawa iman, tidak bawa amal, ini masalah besar. Karena di alam barzah tidak dibahas nih lapar kok. Di alam barzah tidak dibahas apa? Haus kok. Yang dipertanyakan tinggal amal. Maka orang diperlihatkan amalnya mulai menyesat. Rabbana basarna wa sami'na farjinna na'mal salihan inna mukinun. Ya Rabb, mata sudah melihat amal ini, kemudian pendengaran sudah mendengarkan histeris penyesalan orang-orang di sini. Farjinna, kembalikan juga kami ke dunia. Orang di sana, maaf, Ibu Suryanti, siapa namanya? Suryanti. Ini pun akan kembali, Pak. Minta kembali, bukan untuk menemui anaknya masih kecil, bukan untuk menemui keluarganya, bukan untuk melanjutkan pekerjaannya, bukan untuk menambah uangnya. Tapi andaikan manusia katanya dikasih kesempatan hidup kembali, maka dia akan menambah amal saleh saja. Nah, kita yang masih dikasih kesempatan masih lebih cepat kalau dunia. Contoh, ada orang, Pak, sudah 2 hari 2 malam tidak pernah menyentuh Quran, tapi punya HP biar mau sampai di kantornya, kelihatan di pagar kantornya, pagar
tempat ngajarnya. Nah lupa HP, nah langsung pulang lagi, pulang dulu ojek. Kenapa? HP ku lupa. Tapi orang ini sudah 48 jam tidak ketemu dengan Al-Quran. Biasa. Bahaya besar ini. Tidak ada ceritanya bahwa HP yang mahal akan menolong orang kalau meninggal. Tidak ada. Yang ada ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, baca Quran karena itu yang akan menolong nanti di hari kiamat. Makanya orang yang mencintai Al-Quran tidak pernah pisah dengan Al-Quran. Begitu bangun subuh dia baca Quran. Dan orang yang baca Quran di subuh hari, itulah nutrisi rohani paling terbaik, baca Quran. Dan rezekinya akan diberikan sesuai dengan jumlah ayat yang dia baca di subuh hari. Dia baca lagi sesudah salat duha. Misalnya, ini kapil-kapil dalam murai. Sudah salat subuh baca misalnya surah Al-Waqiah. Sudah salat duha baca surah Ar-Rahman. Sudah salat duhur baca surah Tidur, surah Tuhan. Sudah asar baca surah Jin, karena di asar itu banyak jin. Sudah maghrib baca surah Al-Mulku. Siapa yang membaca surah Al-Mulku setiap malam, maka insya Allah orang itu diampuni dosanya sebelum meninggal. Dan surah itu akan datang membela. Kemudian sudah salah Isya baca Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, fa asbaha maghfuran lahu, maka di pagi hari dosanya sudah diampuni. Karena ada itu di TV hadirin Syekh Jihad Al-Maliki yang buta, bahkan biji matanya tidak ada. Diwawancara di salah satu TV swasta di Madinah. Umur 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Sekarang dia sudah hafal hadis 40.000 hadis. Mulai dari anggina Nabi Muhammad. Lagi ketong mana sekali hadis talalek ini baca apa lagi apa. Nampak betul si buntu Nabi Muhammad. Pun nak kilo. Ngasing-ngasing pun ni amun tu kilo ni. Dia wawancara di TV. Wartawan bertanya. Semua orang yang hadir meleleh air matanya. Kalau orang sakit berdoa Bapak Ibu apa yang minta? Orang miskin berdoa apa yang minta? Kalau orang buta berdoa kira-kira apa yang minta? Melihat. Tapi lihat ini. Wartawan berkata, anak Syekh Jihad, andaikan doamu dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang kau minta sekarang? Apa dia katakan? Ya Rabb, wahai yang maha mendengar, ya Rabb, wahai yang maha melihat, saya mohon kepadamu jangan pernah buat mataku melihat sampai saya meninggal. Karena saya hafal Al-Quran ini, saya hafal hadis Rasulullah dalam keadaan buta. Saya khawatir jika suatu saat engkau buat mataku melihat meskipun 1 jam, maka ada ayat-ayat yang pergi dari ingatanku dan ada hadis-hadis itu pergi dari ingatanku. Saya tidak mau terjadi itu. Biarlah aku meninggal dalam keadaan buta, lahir buta, hidup buta, meninggal buta. Karena dari situ saya hafal Quran. Mau nangis semua yang hadir, Pak. Kita yang lahir dalam keadaan melihat sampai sekarang dan boleh jadi masih melihat sampai meninggal. Tapi jangankan mata ini dipakai menghafal Quran, melihat kulit Quran pun tidak. Siapa yang mau bela kita dalam kubur, Pak, kalau bukan Al-Quran? Al-Qari'ul Quran, Al-Mahirul Quran, orang yang cinta Quran, rajin baca Quran, ma'al safaratul kiramil bararah, akan dibangkitkan dari kuburan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Orang yang sudah dibungkus kain kapan, Pak, mau diantar pergi kuburan. Ketika orang ini jarang berpisah dengan Al-Quran, berinteraksi Al-Quran, dia cinta Al-Quran, maka Al-Quran itu berada di antara kain kapannya dengan tubuhnya. Kalau tidak ada percaya, mengaji makin banyak-banyak baru meninggal di tahun depan. Tapi tulus pintu.